Ya, iman bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, saya beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas itu. Kalau memang betul kamu beriman kepada Allah, buktinya apa? Karena iman tidak cukup hanya di lisan. Buktinya apa? Ternyata dibuktikan dengan amal soleh. Kalau ada orang, termasuk kita mungkin, hanya pandai dan hanya suka ngaku iman di lisan, namun tidak mau membuktikan keimanannya dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, maka imannya dipertanyakan di hadapan Allah. Jangan-jangan iman kita kadzib, hanya seneng ngaku tok, tetapi tidak diikuti, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Iman yang seperti itu kadzib, bohong, dusta. Iman yang sodik itu, selain dia ngaku iman, dibuktikan dengan beristiqomah mengerjakan amal soleh. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi orang-orang yang bisa membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ini janji Allah. Dan itu hak nyata. Kalau kita ingin buktikan, silahkan pilih dari dua keadaan ini. Mau menutup kebenaran agama Allah, ragu dengan ketetapan Allah dan Rasul, buktikan kalau itu yang dipilih, nanti akan betul-betul terbukti. Di hadapan Allah, seret masuk neraka, menerima siksa yang sangat keras. Tapi kalau kita milih keadaan kedua, iman dan amal soleh, iman dibuktikan dengan perbuatan yang baik, kita pun juga akan membuktikan nanti di kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat, akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah. Nah sekarang, kalau kita ragu, apa yang dilakukan? Tajdidul iman, perbarui keimanan. Jangan mengikuti jejak langkah kaki ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wala yakunu, gimana itu ayatnya? Kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa qasirum minhum fasikun. Coba diingat kembali itu Al-Hadid ayat 16. Ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa qasirum minhum fasikun. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Nah, ini dulu Bapak Ibu membaca ayat ini. Tapi berkali-kali kami sampaikan, membaca ayat Allah jangan hanya dengan mata di kepala, tetapi harus membaca dengan mata hati. Mata di kepala boleh tidak melihat, namun jangan sampai mata hati kita ikut-ikutan tidak melihat. Karena kalau mata hati tidak melihat, akan tersesat jalan kita. Di sini Allah menyindir kita dengan sangat halus sekali.
Kita kan sudah ngaku beriman. Ini peringatan Allah kepada hambanya yang beriman, sekaligus sindiran yang sangat halus. Kalau kita baca ayat ini dengan mata hati, maka kita akan bisa mengambil ibrah, hati kita akan bergetar. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kita disindir oleh Allah. Belumkah tiba saatnya? Sekarang ini, detik ini kita membaca ayat ini. Kalau ternyata sampai detik ini hati kita belum khusyuk, tunduk patuh mengingat Allah, belum khusyuk, tunduk patuh mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, belum menjadikan Al-Quran sepenuhnya sebagai jalan hidup kita, lantas kapan lagi? Karena nanti siang kita sudah mati. Mungkin nggak nanti siang kita mati? Mungkin. Jam 12 ketika mari diakhiri terus kita meninggal, mungkin nggak? Mungkin sekali. Bukan mustahil. Jangankan jam 12, nanti setengah 10 kita meninggal, mungkin nggak? Sangat mungkin. Tapi insya Allah saya tidak kesusu. Monggo yang mau duluan ya boleh. Sangat mungkin setengah 10 kita meninggal. Bahkan saat ini 1 menit ke depan kita meninggal, itu sangat mungkin. Maka kalau detik ini kita belum khusyuk tunduk patuh kepada Allah, terus kapan lagi? Sudah tidak ada waktu bagi kita. Sudah tidak ada waktu. Maka ini sindiran yang sangat halus dari Allah, tapi maknanya luar biasa, menggetarkan jiwa. Kalau saat ini belum khusyuk, belum tunduk patuh, setelah membaca ayat ini, memahami ayat ini, kok hatinya tetap tidak tersentuh untuk berubah, padahal dia sudah mengaku beriman, lantas kapan lagi? Sudah tidak ada waktu lagi bagi kita, karena sebentar lagi kita akan mati. Seseorang kalau sudah mati, maka tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Karena yang namanya alam barzah, kampung akhirat, bukan tempat untuk beramal. Tempat beramal itu adalah dunia. Sedangkan di kampung akhirat itu tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal lagi. Maka jangan sampai ditunda-tunda untuk berubah menjadi lebih baik. Khusyuk hati. Apa tuh makna khusyuk itu? Khusyuk itu al-khudu'u, tunduk kepada Allah. Hati kita tunduk mengingat Allah, tunduk pada Al-Quran. At-ta'atu, taat pada Allah, taat pada Al-Quran. Walingkiyadu, patuh. Sehingga patuh apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam Al-Quran, ketetapan Rasul dalam hadis-hadis sahihnya, kita patuh. Walistislamu, penyerahan diri secara totalitas kepada Allah, itu namanya khusyuk. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, yaitu Yahudi Nasrani. Fatala alaihimul amadu, mereka melalui masa yang sangat panjang jauh dari tuntunan kitab sucinya,
yang datangnya dari Allah, yaitu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang asli itu dari Allah. Kalau saat ini keasliannya dipertanyakan, karena menurut Allah sudah dirubah-rubah. Menurut Allah sudah dirubah-rubah. Allah yang maha mengetahui semuanya. Dari mana kita tahu kalau Taurat dan Injil saat ini sudah dirubah-rubah? Dari Allah yang memberitahu itu. Kita membaca Al-Quran, paham Al-Quran, ternyata kita temukan informasi dari Allah bahwa kitab suci mereka telah dirubah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim wa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang telah merubah-rubah isi Alkitab, merubah-rubah isi kitab suci dengan tangan-tangan mereka sendiri. Celakalah apa yang sudah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, untuk kemudian mereka mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka tulis sendiri, mereka rubah sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah. Maka sungguh celaka tangan-tangan yang telah merubah isi kitab suci. Nah, kita jangan berkeadaan seperti mereka. Itu pesan Allah kepada hambanya yang telah mengaku beriman. Melalui masa yang sangat panjang, karena sudah tidak sesuai dengan petunjuk kitab sucinya, apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, maka perbuatannya penuh dengan kefasikan dan kemaksiatan. Karena hatinya keras, tertutup, tidak bisa menerima kebenaran cahaya agama Allah ini. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita ragu, biar tidak ragu, maka setiap waktu, yaitu tajdidul iman. Ayat ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Hamba Allah yang ngaku beriman, maka wajib bagi dirinya untuk tajdidul iman setiap waktu. Biar tidak berlalu masa yang panjang jauh dari kitab suci Al-Quran sehingga hati menjadi keras. Biar hati ini tidak keras, maka penting untuk memperbarui keimanan setiap waktu. Caranya bagaimana? Dengan banyak mengingat Allah dimanapun kita berada, dan mengikuti petunjuk Al-Quran secara kafah dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Baik dalam kondisi senang ataupun susah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah orang-orang yang ramai, di tengah orang banyak. Baik sendiri maupun bersama yang lain, tetap merasa diawasi oleh Allah, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, dimanapun kita berada, Allah pasti mengawasi kita. Belum lagi, selain Allah maha mengawasi kita, Allah perintahkan malaikat-malaikatnya secara bergiliran untuk membersamai hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Lahu mu'aqibatun. Ar-Ra'd ayat 11. Oke, diingat Ustaz. Sehingga pengawasan Allah itu berlapis. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi yang mau meragukan Allah, bagi yang mau berbuat maksiat, tunggu dulu, penggalih dulu, dipikirkan dulu. Ya, selain Allah Maha mengetahui, ternyata Allah juga utus para malaikatnya secara bergiliran untuk membersamai kita. Sehingga setiap waktu secara bergiliran manusia itu semuanya dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah. Maka bagi yang berbuat baik akan dicatat, bagi yang bermaksiat juga akan dicatat. Padahal sebetulnya sangat cukup hanya Allah yang mengawasi, karena Allah Maha mengetahui. Namun ternyata Allah kirimkan malaikatnya supaya apa? Supaya kita manusia tambah yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Selain itu, ternyata pengawasan Allah yang sangat sempurna, berlapis terhadap hamba-hambanya ini, selain Allah sendiri yang mengawasi, Allah kirimkan malaikatnya. Ternyata di tubuh kita ini pun ditanam oleh Allah satu tulang untuk mengawasi gerak-gerik kita. Tulang itu namanya ajbud dzanab, tulang ekor. Dalam sebuah sabda Nabi, beliau bersabda, inna fil insani adman, sesungguhnya pada setiap diri manusia ada satu tulang. La ta'kuluhul ardu abadan, dia tidak akan bisa dihancurkan oleh tanah selama-lamanya. Wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah, dan dari tulang ini dia akan dibangkitkan, akan disusun ulang. Tulang belulang, orang meninggal itu, tulang belulangnya, semua tubuhnya akan hancur lebur dimakan oleh tanah, diurai oleh tanah. Semua anggota tubuhnya akan diurai oleh tanah, satu persatu. Tapi ada satu tulang, sampai kapanpun tanah, bumi tidak mampu untuk menghancurkan tulang ini. Para sahabat bertanya, ayu admin huwa ya Rasulullah? Tulang yang dimaksud itu tulang apa wahai Rasul? Jawab Nabi, ajbud dzanab, yaitu tulang ekor. Dari sabda Nabi ini, kemudian para ilmuwan, baik ilmuwan Amerika, Eropa, Cina, Timur Tengah, semuanya melakukan penelitian tentang tulang ekor. Ada yang dilindas, ditumbuk, diremukkan, dibakar sampai hangus, kemudian dimasukkan ke dalam zat asam dengan kadar yang tinggi. Ternyata sel-sel kimiawi yang ada dalam tulang ekor itu tetap hidup. Maka sungguh masuk akal sekali. Kalau dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi sekarang ada CCTV,
Ya, sehingga bisa untuk mengawasi dengan CCTV itu. Namun CCTV manusia bisa dikelabui. Ada CCTV jenengan pirsa tutupi apa diambil itu jenengan berbuat sudah tidak ketahuan. Atau diambil, dibuang, dihilangkan, dikaburkan. Maka apapun yang dilakukan manusia sudah tidak tahu. Tetapi CCTV yang Allah tanam dalam tubuh kita berupa tulang ekor itu tidak akan bisa rusak, tidak akan bisa hancur, tidak akan bisa dikelabui oleh siapapun. Maka bagi siapapun yang telah ngaku beriman kepada Allah, kalau mau meragukan janji Allah, mau ragu terhadap Allah dan Rasulullah, mau berbuat maksiat, pikirkan dulu baik-baik. Pengawasan Allah terhadap hambanya itu berlapis dan sangat sempurna. Selain Allah sendiri yang mengawasi, yang maha mengetahui, Allah kirimkan malaikatnya secara bergiliran untuk mengawasi hambanya. Dan dalam tubuh setiap manusia Allah tanam CCTV-nya yang namanya tulang ekor. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, baik sendirian, tidak ada orang yang melihat, tetap akan ketahuan. Karena semuanya terekam. Nah, maka kalau mau ragu, mau bermaksiat, pikirkan baik-baik. Jangan turuti hawa nafsu. Nah, maka butuh tajdidul iman dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah setiap waktu, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran setiap saat. Dengan begitu, iman dalam jiwa akan semakin bertambah setiap harinya, setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya, mudah-mudahan bisa